selagi sempat, korupsilah selagi sempat. Hai guys, kali ini gue akan membahas sebuah film yang mungkin bisa memotivasi kalian karena dibalik kekurangan pasti ada sebuah kelebihan. Main catur yuk pak. Bapak kan gak bisa melihat, nak. Nah itu dia kelemahannya, gelap. Oke, daripada berbacot real Bilma lagi, mari kita gaskan. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak skuad pemain catur yang handal bernama Damar yang sedang melawan seorang bot. Karena bisa-bisanya beroja main catur, si Damar langsung bisa menyeka bot NPC ini sampai ia menyarankan Damar untuk join menjadi atlet catur agar bisa memainkan beberapa pion di politi, agar bisa memenangkan kejuaraan catur tingkat internasional. Di sana Damar pun menjalankan bisnis sampingan menjadi tukang ketoprak yang siap mengisi lambung-lambung yang kelaparan seperti minion ini. Bisa-bisanya beli ketoprak 2 porsi tapi dijadiin 1. Pak, saya lapar pak, belum makan 1 hari. Ya makanlah kids. Lagian pemulung modelan apa kayak gini kagak ada kucil-kucilnya. Demi terlihat baik di mata penonton dan sutradara, Damar pun dengan ikhlas memberikan mereka makan tapi tentunya tetap bayar. Enggak, canda. Tentunya gratis tanpa membawa surat bidik misi. Bahkan saat teman Damar datang, ia pun begitu bagong melihat Damar mau jualan apa bagi-bagi giveaway. Akibat baginya dengan cara begitu, kapan cuannya bos? Insya Allah, sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan kita sedikit pun. Sipik dah, denger lu bang, tutorial GB rezeki dari Damar. Mendengar tutorial dari Damar, otak si minion mulai dapat pencerahan seperti menggunakan Fair and Lovely. Karena saat pergi, kini ia mulai berbagi sedekah, tapi ada tapinya nih. Lo itu gue suruh jualin ketoprak gue, bukan disuruh sedekahin. Maksudnya sih baik, cuman ya jangan dagangan orang juga bang disedekahin. Di sana builder ini bilang kalau ia mendengar kata-kata Damar, rezeki kita akan berkurang walaupun kita sedekah. Hasil mendengar itu, Bugunal bos ini langsung datang ke tongkrongan Damar lalu menggedik-dik gerobaknya. Sebab karena ulah Damar, anak buahnya hampir menuju ke jalan kebenaran. Tapi sedekah itu kan baik, Ted. Lihat diri mas tuh, karena suka sedekah, mas jadi apaan? Miskin terus. Lah bang, ini masih farming, tunggu late game lah. Ucapan tersebut pun seketika membuat Damar termenung, hampir ingin menyuruh sutradara cepat-cepat memberikannya buff menjadi orang kaya. Namun saat ingat di film ini harus ditempa dulu baru bisa kaya, Damar pun hanya bisa AFK mendengar cacian demi cacian dari cangkem begundal ini. Nah saat Damar sampai di rumah, Damar pun sudah ditunggu oleh istrinya. Buset, perbandingannya jauh banget cuy. Damar info jasa guna-gunanya dong. Ketika istrinya minta hasil jualan dan tahu hasilnya dikit, Reni pun langsung menyalahkan Damar karena pasti cuannya kurang gacor akibat Damar suka bagi-bagi ketoprak gratis. Ya elah, bagi 2 doang ke pemulung loh. Bahkan Reni merekomendasikan Damar untuk mengikuti jejak Teddy Begunal tadi yang marah-marah dengan jangan pernah sedekah. Tapi tentunya Damar menolak, apalagi muncullah anaknya bernama Dita yang ikutan mendukung bapaknya sampai Reni surrender karena telah kalah suara. Udah kayak pemilu aja bang. Minta ulang aja sana. Keesokan harinya saat sedang healing, Damar pun melihat seorang korban tabrak lari sampai membuat kakinya agak melenceng dari jalur. Alhasil dengan kalian Damar yang selain bisa catur bikin ketoprak, rupanya Damar juga jago ngurut. Sebab sekali urutan kaki bapak ini seketika sembuh bahkan sampai merontokkan daki-daki yang ada di kakinya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Pijitan Bapak luar biasa. Andai Damar woman ya, bisa lah. Sekalian buka. Sepulangnya berbagi kebaikan, Damar pun pulang untuk memberi anaknya uang biaya sekolah hasil dari menolong orang yang kakinya terkilir. Dimana mendengar bapaknya bisa menyembuhkan orang, anaknya pasti langsung bangga. Tapi tidak untuk istri begundal ini yang gua heran. Lu kenapa bisa nikah sama Damar dah? Kamu nanti ya kalau cari suami, jangan yang kayak bapak kamu ya. Biar hidup kamu gak susah kayak kita ya. Beginilah beberapa woman pas pacaran bahagia-bahagia, pas sudah nikah susah dikit ngeluh. Minimal bantu kerja blok. Mendengar bacotan emaknya, Dita seketika berkata, hidup kita bukan susah bu, tapi hidup ibu yang kurang bersyukur. Aisik, sepek kali cuy. Dita,
Bersyukur itu kalau kita bisa punya rumah gede. Tuh namanya bersyukur. Buset, itu mah bukan bersyukur lagi. Akibat hidup kurang bersyukur dan ingin terlihat glamor, dengan gebleknya si Reni pun langsung meminjam uang ke seorang juragan kampung yang bunganya bisa membuat para aplikasi pinjol auto sungkem. Bayar tepat waktu. Dan bunga pinjaman Bu Reni sebesar 70%. Kagak ngotak cuy, bunganya 70%. Nanggung kali, nggak sekalian 100%. Setelah mendapatkan uang, Reni pun membeli sebuah cincin permata yang dibuat dari kerangka sepeda Sipa, di mana saat ditanya oleh Damar di mana dapat uang. Udah deh mas, nggak usah banyak nanya. POV ketika introvert mencoba so asik. Mendengar jawaban tersebut, Damar auto kena mental dan lebih memilih healing sambil mendorong gerobaknya. Namun beroja berjalan sekitar beberapa sentimeter, sebuah motor pun tiba-tiba menabrak Damar sampai rebahan santuy di jalan. Alhasil seorang minion yang mengira Damar lagi latihan meninggal, ia pun cepat-cepat membawa Damar ke rumah sakit yang berujung... Aduh. Saya sudah tidak bisa melihat lagi. Iya, Pak. Kena senggol dikit langsung buta. Emang bener-bener aspal Konoha meresahkan ya. Pantesan aja beberapa jalan ada yang belum kena aspal ya. Ternyata buat menghindari warganya kena nerf. Acuaks. Akibat Damar sekarang buta, istri Teddy pun merekomendasikan Reni untuk mencari dudagut rekening meski wajah seperti Opet karena isi dompet bisa membuat hati seperti terkena selepet sarung. Sehingga mendengar itu barulah wajah Reni auto bisa full senyum. Ketika Damar pulang dari rumah sakit, ia pun mencoba membujuk Reni agar tak meninggalkannya dalam keadaan sedang dinerf oleh sutradara. Namun Reni yang begitu sakni akan cuan-cuan dan cuan, intinya cuan ya biasalah. Tanpa uang gak bisa membeli kebahagiaan penuh cuy. Apalagi 271T. Ia pun tetap mengikuti rekomendasi dari istri Teddy sebab hari itu juga ia mulai berkemas merapikan barang-barangnya untuk meninggalkan Dita dan juga Damar. Aduh, demi uang cuy. Bu, aku mohon Bu, jangan tinggalin aku sama bapakku, mohon Bu. Jangan salah pilih istri ya guys ya. Lu pada yang kaya raya kalau nyari cewek mending jangan tunjukin kekayaan lu dah. Dapat kayak Reni ntar. Hari itu juga si Damar harus merubah gelarnya menjadi Duda Fir'aun tapi tanpa kekayaan sedikit pun. Tapi untungnya saat malam tiba datanglah orang yang dulu dipijat oleh Damar. Maaf, ini... Iya, Bapak buta. Ramah bener cangkem Dita. Kala itu kedatangan minion ini ke sana karena ia lagi-lagi ketabrak dan kini tangannya yang beda jalur. Kemarin kakinya, sekarang tangannya. Besok kepala aja bang sekalian. Dimana dengan skill terpendam dari Damar, tangan si bapak ini seketika sembuh bahkan sudah siap adu panco dengan Rakisi. Buat yang nggak tahu bisa cari di Google. Hasil sesudah enakan, Damar pun menerima bayaran senilai 100.000 dan jasanya akan dipromosikan menggunakan media cangkem oleh bapak ini. Buset. Sekali mijit kagak ada 10 menitan. Udah ngasilin 100.000. Beginilah guys, kalau kalian berskill otomatis uang yang datang cuy. Karena skill yang baru terbuka, kini Dita pun membuka sebuah peluang usaha untuk bapaknya. Wih, ada nomornya. Gas lah kita ajak chatan, mayan pakai temen chat. Nah, Boroja membuka sebuah usaha, datanglah seorang penglaris, tapi bukan penglaris usaha, melainkan penglaris otak agar cepat stres. Saya datang ke sini mau nagih utang Pak sebesar 5 juta dan harus dibayar sekarang. Stres auto meningkat nggak tuh? Kedatangan juragan ini ke sana untuk meminta uang hasil dari pinjaman yang dilakukan Reni, tapi Damar yang hanya memiliki uang 100.000. Ini ada uang segini Pak. Kalau gitu saya permisi. Bisa-bisanya dia mau dibayar 100.000 doang walaupun udah jatuh tempo. Barang-barang di rumah kan ada pak, sita lah. Sesat. Karena kejadian ini, Damar pun jadi termenung mengheningkan cipta sejenak sambil memikirkan di mana nyari uang buat bayar kontrakan plus bayar cicilan 5 juta per bulan plus bayar uang sekolah Dita. Buset dah. Isi pikiran bapak ketika lagi santuy di luar sambil ngudut ya gini cuy. Makanya kalian buat yang istri-istri ini jangan banyak bacot. Tapi beruntung dengan kekuatan sutradara, Damar pun dihadirkan seseorang. Sedekahnya, Pak. Buff macam apa ini? Hidup lagi susah-susahnya malah dimintain sedekah.
Namun setelah Damar memberi sedekah, kini sedekah tersebut dibayar tunai dengan kehadiran para minion korban kecelakaan yang bagian tubuhnya terkilir. Bahkan para pasien terus berdatangan sampai hari berganti skin menjadi gelap segelap hati yang tersakiti. Widih, sekali pijet sekarang naik cuy 150. Gaji UMR Nganjuk ketar-ketir melihat ini. Alhamdulillah Pak. Ini uang yang udah kumpul ada 500.000. Ini sehari doang 500.000? Buset dah, kalau gini gua juga ikutan ketar-ketir sih. Beroja mendapatkan uang 500.000 per hari, uang tersebut pun harus ludes dipakai bayar kontrakan. Nasib. Apalagi di sisi lain, kini hadirlah musuh Damar saingannya yaitu tukang pijet Didit. Dimana setelah tahu tempat pijetnya sekarang sepi akibat Damar ikutan buat usaha pijet, ya kalian tahulah dia bakalan mau ngapain. Kebiasaan begundal. Beberapa hari kemudian Damar pun menerima seorang pasien yaitu bapak ini yang sewaktu muda berperan menjadi Genji di film Crow Zero. Namun saat istri si pasien keluar, sungguh terbagongkannya titit Damar melihat mantan istrinya telah mendapatkan duda yang kaya raya. Akibat Damar adalah mantan Reni, si bapak ini pun mengurungkan niatnya menggunakan jasa Damar sebab takut ada bau-bau gagal move on-nya. Alhasil udah susah payah jalan menuju lokasi tempat pijit, pulang-pulang Damar seketika menangis. Melihat bekas serabi legitnya udah jadi milik orang lain, sedangkan Dita yang melihat bapaknya menggalau, ia pun berusaha menghibur bapaknya dengan cara yang membagongkan. Main catur yuk Pak. Mantap, hiburan macam apa ini? Udah tahu mata bapaknya kena nerf, malah ngajak bewan catur. Bapak kan gak bisa melihat, nak. Pak, kalau catur kan pasti udah di luar kepalanya Bapak. Ya, bukan gitu juga cuy. Cara ngeliat lawan majuin bidak catur gimana? Selain menghibur bapaknya dengan baywan catur, besoknya saat Dita pulang sekolah, ia pun melihat sebuah poster turnamen catur. Poster itu pun kemudian dibawa pulang dan bisa-bisanya merekomendasikan bapaknya untuk ikutan turnamen catur. Bukannya Bapak nggak mau ikutan, nak. Tapi kamu harus melihat kondisi Bapak seperti apa. Ini anak ngeyel bener dibilangin bapaknya kagak bisa lihat. Masih aja disuruh main catur. Karena dipaksa, Dita pun mendaftarkan bapaknya turnamen catur meski awalnya sempat ditolak. Karena begitu mudah bagi Dewa Kipas yang menduduki posisi The King of pencatur handal. Tapi akibat Dita memaksa. A few moments later. Ya, sayang banget ya Pak. Coba aja Bapak bisa ngelihat. Pasti Bapak yang menang. Hidup tak segampang bermain game house kawan. Saat mau pulang, seorang manusia berbatang pun tiba-tiba menawarkan Damar untuk jadi pemain catur didikannya. Ya, panggil aja ini Babang Harun. Dimana kebetulan Harun lagi nyari bibit-bibit pemain catur handal agar bisa mengalahkan Dewa Kipas. Maka dari itu ia pun merekrut Damar meskipun memiliki sebuah kekurangan. Widih, hoki seumur hidup guys. Apa Bapak mau dibimbing dan diberikan fasilitas? Oh, tidak perlu ditanya lagi tuh bang. Lagi susah dia pasti maulah. Setelah menerima tawaran dari Harun, Pak, nanti kalau Bapak udah banyak menang pertandingan catur, terus Bapak menang, Bapak kumpulin dapat banyak uang, Ibu tahu Bapak jadi atlet catur, pasti Ibu mau balikan lagi sama Bapak. Lah, ogah lah wanita macam apa yang meninggalkan laki-lakinya ketika sedang berproses. Asik. Beberapa bulan pun berlalu, kini Damar sudah menang kontes catur di setiap kampung. Bahkan sekali menang Damar mampu meraih uang 10 juta dipotong pajak. Ya, karena pajak is number one. Apalagi dari hasil mencatur, kini Damar mampu membayar hutang bulanan ke juragan kampung ini. Pak, sisa uang Bapak masih banyak. Gimana kalau kita kasih tahu sama Ibu? Siapa tahu Ibu mau balikan sama Bapak. Sesat bener anaknya. Udah tahu punya emak matre itu udah hoki aja Damar bisa lepas sama Reni. Malah mau disatuin lagi pas lagi banyak cuan. Rungkat dong. Awalnya Damar pun menolak, tapi ketika dipaksa dan datang ke rumah Reni, rupanya di sana sedang melaksanakan pernikahan. Karena ternyata kemarin Reni cuma tes spare part ke rumah calonnya. Reni, kasih aku kesempatan. Aku yakin aku bisa mendapatkan penghasilan lebih. Ya elah pak, kayak gak ada cewek lain aja. Modelan yang lebih bagus aja banyak cuy. Di sana Damar pun langsung diusir dari TKP oleh Teddy sehingga ia sudah tak memiliki harapan untuk mendekati serabi Reni. Terlebih lagi kini Damar percaya bahwa jodoh ada di tangan tuh sutradara.
Untuk melepas kegalauannya, si Damar pun memutuskan untuk menekuni pijat panggilannya lagi. Tapi sayangnya dari belakang sudah diintai oleh begundal berbaju background partai ini, di mana si Damar lagi mengurut daki-daki kematian sedangkan Dita pergi keluar untuk ketemuan dengan gua. Datanglah begundal ini yang diam-diam menilai barang-barang milik pasien Damar. Jadinya saat selesai memijit si minion yang sadar barang-barangnya hilang, datanglah makhluk BGGGST ini. Sudah pasti Pak Damar yang ngambil jam tangan sama handphone itu. Apa benar itu Pak Damar? Bro, dia lupa kalau Damar buta. Gimana cara ngemaling kalau buta, Sat? Tapi dengan BGGST-nya, ini minion yang menaruh barang-barang di tas Damar. Hasil Damar langsung dituduh maling, sekaligus mendapatkan titel maling berkedok tukang pijet. Pak, bawa kantor polisi aja Pak. Iya betul itu Pak. Emang gampang bener kalau udah ngefitnah orang. Pantesan aja korupsi lebih kejam daripada Namun beruntung dengan kartu bebas penjara yang diberikan sutradara, seketika niat pasiennya terurungkan untuk mempolisikan Damar. Ya hitung-hitung GB pahala karena udah berbuat baik. Buat baik dari mananya? Lu itu difitnah blok. Sepulangnya dari dituduh maling, kini Damar yang sudah tak memiliki profesi di bidang pijet karena udah dicap jelek. Dita pun menyuruh bapaknya membangkitkan ilmu perdagangannya dengan berjualan ketoprak. Pak, gimana kalau dagang ketoprak aja Pak? Bapak kan nggak bisa melihat, nak. Gelap. Tapi dengan ilmu The Power of Kepepet, Dita pun meminta agar Damar mengajarinya membuatkannya ketoprak. Tapi kan Damar nggak bisa lihat. Dimana bakat dari Dita mulai terbuka bagaikan karakter-karakter di game Downhill, sebab besoknya Dita sudah bisa melayani pembeli melalui ulek-ulekan ketopraknya yang jauh lebih enak ketimbang ulekan bapaknya. Ya iyalah. Di sisi lain, Teddy yang datang menemui buildernya, ia pun mendapatkan info kalau ada tukang ketoprak good looking yang mengambil seluruh pelanggannya. Hasil mengetahui hal tersebut, Teddy langsung mengutus seorang begundal untuk berpura-pura kalau ia keracunan sehabis mukbang tanpa mengatakan gigitan pertama buat kalian. Hingga seorang pelanggan pun dengan iman yang lemah langsung percaya dan membatalkan pesanannya. Gampang bener diadu domba. Kalau nggak adu domba bukan Wakanda namanya. Selagi hidup lagi membGGST-kan tanpa ada pertolongan buff dari sutradara, kini muncullah begundal juragan ini yang datang untuk minta hutang bulanan, tapi karena nggak bisa bayar, Dita pun sempat jadi jaminan agar cepat lunas dengan menikahi Dita dengan aki-aki kagak sadar umur ini. Gua saranin sih Pak, ya janganlah ya, udah expired itu rudalnya. Saat juragan pergi, berbunyilah sebuah telepon yang berisi ajakan tanding catur skui. Sehingga Damar masih memiliki harapan untuk memegang uang, sebab dengan skill yang dimiliki Damar ya meski gelap, saat besok tanding catur Damar pun begitu mudahnya menyeka seter lawannya. Selamat Pak, Bapak sudah memenangkan pertandingan ini. Semudah itu ya Perguso. Di sisi lain, Teddy pun mulai panik sebab beberapa buildernya memutuskan untuk resign karena memilih berjualan Universe Azab. Jadinya ia pun terpaksa mencari tukang ketoprak yang baru, bahkan mengajarinya mencari spot-spot yang baik untuk berjualan. Tapi baru aja mau ditinggal, cangkem buildernya tak sengaja ngebacot bilang kalau akan menaiki harga ketopraknya agar ia bisa cuan parah. BGGST kali nih orang. Hasil mendengar itu terjadilah penggedigan yang begitu real banget. Wih, real banget ya guys. Pakai haki itu mukulnya, mukul angin. Karena penganiayaan itu, kini Teddy pun harus staycation di lapas untuk waktu yang cukup singkat karena... Vina, pokoknya kamu harus bebasin aku dari sini. Bebasin aku pakai jaminan. Minta bantuan suaminya Reni. Gua nggak ikut-ikut sih yang ini. Namun Buraja hendak meminta bantuan ke suami Reni. Rupanya suami Reni telah kena santet, di mana ia tiba-tiba meremas-remas dadanya dan jatuh terkapar untuk waktu yang permanen. Permanen. Sebab ketika dibawa ke rumah sakit, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. salah milih dokter cuy. Dokter yang suka mendelete orang malah dipik. Minimal di ban lah. Udah lah Mbak, gak usah sedih. Mbak tuh gak nangis gara-gara Mas Irwan meninggal. Ini Mas Irwan tuh udah bangkrut. Buset, Irwan Bilek anjas. Kukira hubungan kita istimewa. Di sisi lain, Damar yang kini tekun mencatur, ia pun sampai bisa meraih juara satu turnamen catur se-Asia. Se-Asia? Itu yang di belakang Indo semua dah perasaan.
Masa iya 1, 2, 3 diborong sama Indo? Di mana hadiah dari lomba catur itu senilai 68.000 US dollar. Buset dah, 1 miliar cuy. Itu uang pakai top up diamond bisa beli sistem nonton. Dan uang itu pun langsung dibelikan rumah oleh Damar. Pasti kalau ada ibu di sini bakal lebih lengkap rasanya. Ya elah, masih ngarepin emak yang memBGGST kan? Lu udah ditinggal demi duda kaya raya, ya lu aja udah dianggap sampah. Di tempat Reni, sutradara pun menghadirkan sosok preman untuk membuat hidup Reni semakin susah sampai harus serban santuy di aspal. Tapi beruntung seorang minion berhasil menelpon Damar untuk menyuruhnya ke rumah sakit. Dan begitu kagetnya Reni melihat mantan suaminya sekarang yang mampu membiayai seluruh pengobatannya di rumah sakit karena menang by one catur. Namun gebleknya padahal cuma diserempet dan kagak kena, nafas Reni seperti orang lagi ngeden yang keras dan gede. Bahkan cuman kecelakaan seperti itu, kini nasib Reni harus terdeletkan dari dunia setelah mengambil ancang-ancang ngeden yang terlalu panjang. Baru kali ini gue lihat orang kagak ada luka, masih glowing, make up masih sempurna, tiba-tiba koit. Akibat kematian Reni, kini akhirnya Damar bisa mentransplantasi matanya memakai mata Reni, sehingga film ini akhirnya ditutup dengan Damar yang bisa melihat kembali, bahkan sekarang sudah bisa membangkitkan Susanoo dan Amaterasu tanpa harus batu-batu berdarah menggunakan mata barunya. Ada gunanya juga Reni koit ya. Emang sifat-sifat cewek kayak Reni perlu di-delete dari dunia cuy. Zaman kali materi sekarang ya. Oke, pesan immortality-nya di sini, meskipun diri kalian di-nerf oleh sang pencipta, belum tentu itu merupakan akhir dari hidup kalian, karena ingat setiap orang membawa rezekinya masing-masing, tergantung orang tersebut mau bekerja keras atau enggak. Jadi bagi kalian yang merasa memiliki kelemahan dan mau ingin menutupi kelemahan kalian agar jadi sukses, ya sama, gua juga mau. Oke, gua Wisnu, stay wakwa guys.